Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Aduh, kurang semangat. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi kakak. Ya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, Yesus. Ya, hari ini kita memasuki minggu ketiga Advent, di mana menceritakan tentang apa ya kira-kira? Iya, tentang sukacita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita dapat berkumpul walaupun ya secara online, tapi tidak menghalangi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan Yesus memanggil kita semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian. Dengar dia panggil nama saya, disambung dengan pujian di gereja senang, di rumah senang. Ayo adik-adik, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Katakan oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Adik-adik kita mengatakan di gereja senang, di rumah senang. Di gereja senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Di gereja senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita masuk khotbah dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam bagimu juga. Ya, adik-adik, hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena pertolongan yang begitu luar biasa di tengah-tengah kehidupan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, pada saat ini kita boleh bersekolah minggu, kita boleh berjalan, kita boleh bernafas, itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan kemanapun kita pergi, Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, Tuhan Yesus senantiasa ya bersama-sama dengan kita. Mari kita mengangkat pujian yang mengatakan ku daki-daki gunung yang tinggi. Ayo adik-adik, kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ayo kita selam. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Katakan di suka kau ada, di duka pun kau ada.
Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur berbalasan. Hanya Allah satu-satunya penolong di dalam hidup kita. Dengan mulut kita berkata, "Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup." Mari kita bersama-sama bermazmur dari Mazmur 146 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita bacanya berbalasan ya. Kakak akan membacakan ayat yang tercetak keluar dan adik-adik membaca yang tercetak ke dalam. Dan kita mulai di ayat yang kedua. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, Kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Laut dan segala isinya yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, mari kita menyanyikan firman Tuhan, ku dengar. Simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa pemilik kehidupan kami. Terima kasih atas waktu yang Kau boleh nyatakan kepada kami. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Karuniakan hikmat kepada kami, sehingga kami boleh dapat mendengarkan dengan baik. Dan hamba-Mu ya Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu, kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat sehingga firman-Mu ini boleh disampaikan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Ya, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi Elisabet, yang mana dia mengandung anak laki-laki, dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi Maria.
Ya, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, pada bulan ke-6 Tuhan menyampaikan kepada malaikat Gabriel untuk bertemu dengan Maria. Ya, malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota yang bernama Nazaret, dan ketika malaikat Gabriel itu bertemu dengan Maria, Maria sangat terkejut. Tetapi malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria, jangan takut. Dan dengan penuh sukacita, Maria menerima malaikat Gabriel. Dan adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, malaikat Gabriel datang membawa pesan dari Tuhan. Dia mengatakan kepada Maria bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Ketika malaikat Gabriel mengatakan demikian, Maria pun sangat terkejut. Bagaimana Maria tidak menyangka bahwa malaikat Gabriel ini menyampaikan pesan seperti itu. Ya, kita tahu adik-adik bahwa Maria ini belum menikah, dan apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel ini sangat susah untuk dia percaya. Tetapi dengan keyakinan malaikat Gabriel menyampaikan apa yang dipesankan kepada Maria, dan Maria pun menjadi percaya. Dan beberapa waktu kemudian Maria pergi menjumpai Elizabeth. Dan pada saat itu, ketika Maria memberi salam kepada Elizabeth, bayi yang ada di dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Maria dan Elizabeth mereka bersama-sama berbagi sukacita. Tuhan memilih Elizabeth dan Maria untuk dipakai oleh Tuhan, dan mereka mengandung seorang anak laki-laki. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Apa yang dialami oleh Maria sebagai manusia itu boleh kita katakan hal itu mustahil atau tidak akan mungkin terjadi. Tetapi adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Maria dan Elizabeth berkumpul bersama selama 3 bulan lamanya. Dan mereka tetap bersukacita, memuji Tuhan dengan gembira sambil menanti janji Tuhan. Amin. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Lukas pasal 1 ayat 37 sampai 38. Lukas pasal 1 ayat 37 sampai 38. Adik-adik yang di rumah, mari bersama kita membuka Alkitab dan kita baca bersama-sama.
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Ya, pokok cerita pada saat ini bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa khawatir. Karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan adik-adik. Dan pada saat ini kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber berkat dalam hidup kita. Tuhan selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu mengucap syukur. Firman Tuhan mengatakan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Sambil mengiringi persembahan kita menyanyikan Bawa Persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa persembahan dan doa syafaat. Ya, adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini ya Tuhan menjadi suluh dan pedoman di dalam kehidupan kami. Kami juga sudah memberikan tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan melalui persembahan. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan dengan baik ya Tuhan di dalam pelayanan di gereja. Dan saat ini juga ya Tuhan kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang sudah boleh melaksanakan semester ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menyertai mereka semua sehingga dapat melaksanakan semester dengan baik, dan kiranya ya Tuhan hasilnya semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Apapun hasilnya nanti, biarlah itu menjadi ya, apapun hasilnya nanti ya Tuhan, tetap kami syukuri di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu dalam pertumbuhan, kiranya Tuhan menolong yang belum bersekolah ya Tuhan, kiranya Tuhan menuntun di dalam bermain, bahkan di dalam pertumbuhan sehingga anak kami ini ya Tuhan bertumbuh dalam kasih Tuhan, bahkan menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua dan terlebih dengar-dengaran terhadap Tuhan. Berdoa buat guru-guru sekolah minggu dan pengurus sekolah minggu ya Tuhan, di dalam tugas dan tanggung jawab mereka, di dalam melayani Tuhan, kiranya Tuhan mengaruniakan kesehatan, kekuatan, sehingga boleh dapat melaksanakan pelayanan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga ya Tuhan berdoa buat rencana perayaan Natal sekolah minggu yang kami boleh laksanakan melalui online ya Tuhan, kiranya Tuhan menyertai persiapan sehingga perayaan ini boleh dapat dilaksanakan meskipun kami melaksanakannya lewat online, tetapi kiranya sukacita Natal tetap ada di hati kami dan
kakak-kakak ya Tuhan, guru sekolah minggu sudah sebagian boleh melaksanakan perkunjungan ke rumah anak sekolah minggu dalam rangka perayaan Natal. Biarlah itu menjadi sukacita buat anak-anak sekolah minggu dan menjadi ungkapan syukur bahwa di tengah pandemi ini ya Tuhan, kami boleh dapat bisa bertemu dengan anak-anak sekolah minggu. Ya Tuhan, pemerintah kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan kami berterima kasih ya Tuhan, pemilihan kepala daerah boleh kami laksanakan, itu semua karena penyertaan Tuhan. Siapapun jadi pemimpin kami ya Tuhan, kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat sehingga boleh dapat memimpin dengan baik, dan di dalamnya ya Tuhan, kami sebagai masyarakat di Kabupaten Bulungan ini boleh dapat merasakan kedamaian dan kesejahteraan. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi yang indah ini, pergilah dari tempat ini dengan penuh sukacita. Perhatikanlah cinta Tuhan kepada semua orang. Ingatlah firman-Nya dalam Lukas pasal 1 ayat 45, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Mari kita mengangkat pujian yang mengatakan Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Kepadanya jadilah berkat seperti Tuhan juga memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada pagi yang indah ini. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Dan ingat, jangan lupa tetap menggunakan masker kemanapun adik-adik pergi. Rajin mencuci tangan dan tetap jaga kesehatan, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Dadah. Jalan serta Yesus.